Terima kasih men, terkait dengan tadi saya lihat itu indukannya Mbah Ngadimin ini khususnya yang jantan besar-besar banget men. Itu mungkin bisa diceritakan Mbah Ngadimin dulu ketika awal berternak itu biangannya atau nenek moyangnya dari regenerasi yang saat ini itu jenisnya apa Mbah Ngadimin? Terima kasih men, terkait dengan tadi saya lihat itu indukannya Mbah Ngadimin ini khususnya yang jantan besar-besar banget men. Itu mungkin bisa diceritakan Mbah Ngadimin dulu ketika awal berternak itu biangannya atau nenek moyangnya dari regenerasi yang saat ini itu jenisnya apa Mbah Ngadimin? Dulu waktu itu kan dumbu belum ngetren, ya. Kan belum ada lomba segalanya itu ya udah ada sebenarnya, tapi untuk Purworejo lah, khususnya Purworejo, Jogja, Purworejo, Bumen itu belum ada nama masukin dumbu itu kan dumbu itu. Nah awalnya saya bawa itu dari Blitar itu. Awalnya dari Blitar dulu? Iya, dari tempat mertua kan, karena istri saya orang Blitar. Nah itu pas ke sana terus saya lihat kok besar-besar banget gitu kan. Gitu lah, itu saya dibawain 3. Tahun kapan itu Bang Ngadimin? Sekitar 15 tahun lah. 15 tahun yang lalu. Iya. Sebelum masyarakat Purworejo mengenal jumbo, Bang Ngadimin sudah mempunyai ya? Belum ya. Oh gitu. Makanya kalau mau lebaran gitu udah siap. Kalau musim bulan puasa itu 20 hari puasa gitu udah pada datang. Wah ini nanti buat saya udah pada dikatin kakinya, kasih tanda rapia gitu. Oh gitu. Ya. Oke Bang Ngadimin, sebelum mengenal maggot dulu Bang Ngadimin 15 tahun yang lalu kan belum mengenal maggot ya Bang Ngadimin ya? Ya. Itu pakannya apa Bang Ngadimin? Saya alternatif ke enceng gondok, terus ke jantung. Sebelum saya mengenal maggot ya sampai sekarang pun saya kalau ada waktu, kalau ada enceng gondok juga saya campur juga maggot, karena maggot itu proteinnya terlalu tinggi. Jadi kalau kita ini kan mendingan kita ke kali lah atau ke rawa-rawa yang gitu kan. Oh jadi gitu. Untuk apalagi sekarang katul juga nyampe 5.000 kan. Iya. 5.000 lah. Gimana kita untuk membuat pakan itu 1.000 itu gimana? Nah kan seperti itu. Tapi kalau maggot itu kan kita bikin pakan itu kan 1.500 jadinya. Oh gitu. Oke Bang Ngadimin, dulu sebelum mengenal maggot, kalau sekarang kan maggot tinggal ambil ya. Ya. Pakannya juga sangat gampang dan pasti berhasil ketika membudidayakan maggot. Nah ini dulu sebelum Bang Ngadimin jalan-jalan mencari limbah lingkungan seperti jantung pisang ataupun enceng gondok, itu maksimal ternaknya Bang Ngadimin berapa ketika itu? Waktu itu ya ratusan lebih. Oh sudah ratusan lebih? Sudah ratusan lebih. Saya awal itu terus nggak saya jual. Oh nggak dijual? Jualnya setahun sekali. Oh. Selama 2 tahun itu saya besarkan terus. Ya jual sih jual, cuma 1-2 paling 5 buat tetangga yang minta ini gitu. Oh gitu. Setelah saya punya indukan sekitar 60-70-an itu mulai saya jualin. Oh gitu. Oke Bang Ngadimin, berarti dengan bisa disimpulkan seperti ini Bang Ngadimin, mungkin ya ketika kita mau memperbanyak ternak kita, yang perlu dipersiapkan adalah pakan alternatif supayanya kebutuhan pakan tercukupi gitu ya Bang Ngadimin ya? Betul. Itu kalau kita ngandali pakan pabrik itu nggak ketemu. Jadi kita harus bikin pakan alternatif gimana, atau misalnya kita punya entok kecil-kecil ya kita bikin untuk maggot itu kan dipacu oleh maggot itu cepat banget besarnya cepat. Bahkan nanti kalau di full maggot itu bisa panjang-panjang bahkan besar-besar ya seperti yang tadi diliput gambarnya itu tadi lah, itu kan seperti itu. Jadi tapi harus dikasih walaupun 1-2 maggot setiap hari harus dikasih. Oh jadi, gitu. Tidak
tidak tersedat protein itu. Oh gitu. Berarti kan banyak masyarakat kita pertanian untuk pemula itu yang lebih mementingkan jumlah ternaknya tanpa memikirkan pakan yang akan diberikan di setiap harinya seperti itu. Jadi malah kelimpungan sendiri ya Bang Hadimin nanti. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya itu kan ada aturan. Jadi kalau misalnya mentok 50 ya udah per hari itu dikasih 5 kilo aja. 5 gitu. kilo pakan itu pakan. Jadi udah oplos ya. Seperti misalnya mau maggot, mau enceng gondok, mau jantung, mau kol atau kobis atau istilahnya mau sawi ya itu perbandingannya kan seperti itu. Dikasih 50 ya 5 kilo aja. 50 ekor entok dewasa ya. Itu kebutuhan pakannya 5 kilo. Ya, karena 1 kilo itu untuk 10 entok. Oh gitu ya. Nah, gitu. Jadi jangan terkecoh wujud entoknya harus makan banyak jangan ya Bang. Ya, itu jadi nanti bisa stabil, malah bisa stabil. Produksinya stabil. Betul. Jadi tidak berlebihan tapi walaupun badan kecil tapi untuk berat entok itu pasti terjamin. Oh gitu. Nah terkait dengan pakan Mbah Hadimin, lagi-lagi dengan pakan karena kan pakan ini sangat menarik untuk kita bahas. Lah kalau untuk takarannya 1 kilo untuk 10 ekor itu kebanyakan pakannya itu proteinnya harus tinggi atau tidak ini? Tidak. Tidak ya? Tidak. Ya seperti yang saya katakan itu tadi. Jadi misalnya katul gitu kan. Katul itu kalau untuk sekarang ya 5 kilo. 5 kilo itu udah 25.000. Ya kan? Ya. 25.000 lah per 1 kilo 5.000. Itu harus bisa mencari enceng gondok, ya kan? Atau jantung. Gitu. Itu paling tidak kan 4 kilo. Oke. Nah, itu harus enceng. Tapi kalau katol 5.000 ini harus ditunjang oleh maggot. Oh iya. Karena apa? Karena kalau 1 kilo katul perbandingan 4 kilo enceng gondok kan kurang proteinnya. Proteinnya kurang ya? Betul. Nah, itu harus dikasih enceng gondok. Makanya harga itu bisa 1.500, 1.200, 300. Oke Bang Hadimin, berarti dengan campuran pakan yang enceng gondok ataupun dengan jantung pisang dicampur dengan katul atau fermentasi gedebok pisang, itu salah satu pakan campuran yang dicampur itu harus ada yang berprotein tinggi ya Bang Hadimin ya? Karena untuk menunjang kesehatan entok. Oke. Gitu. Kalau yang tidak punya maggot, ini berarti harus pakai pur ayam ya Bang Hadimin? Sentrat. Sentrat ya? Ya, sentrat, jangan pur. Kalau gitu. Pur itu jadi, kalau sentrat itu bahan. Oh, jadi, gitu. Lain gitu. Sentrat ayam petelur bisa? Atau apa itu? Yang dinamakan sentrat itu apa sih? Sentrat itu bahan. Jadi sentrat itu bisa super red. Oke. 144 red, 144 atau New Hope. Jadi itu masih bahan. Jadi itu memang harus dicampur. Tapi kalau misalnya Japa, misalnya pur-pur itu kan kayak Malindo kayak itu kan barang jadi. Jadi itu udah jadi, itu nggak perlu dicampur lagi. Oh, mendingan dipakan, mendingan diberi pakan yang terpisah ya. Ya. Dipisah, jangan dicampur dengan adonan pakan yang biasanya. Kalau yang pur, kalau yang sentrat harus dicampur ya. Iya harus dicampur. Okay. Itu misalnya 1 kilo, itu nggak banyak, itu dikasih gimana ya kata Jawa itu 1 carukan gitu ya, 1 genggam. 1 genggam ya. Nah 1 genggaman itu cukup. Oh gitu. Berarti sifatnya hanya memancing meningkatkan proteinnya ya Bang Hadimin. Jadi untuk tambahan protein. Karena enceng gondok ataupun hijauan itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan entok proteinnya sebenarnya. Betul. Seperti itu. Oke. Apalagi kalau mau ke ladang, misalnya ada keong, ada itu, lah itu kan lebih besar. Lebih bagus lagi ya. Tapi jangan direbus. Kalau direbus protein itu akan habis. Kalau keong jangan direbus. Iya. Nanti akan habis. Habis proteinnya. Oh, akan hilang ya. Hilang. Proteinnya itu tinggal 3, berapa gitu. Oh, itu iya. kalau direbus. Bahkan kalau direbus itu kan cangkangnya kan yang besar kan cangkangnya itu proteinnya. Nah itu.
Oke Bang Hatimin, berarti bisa disimpulkan dengan diskusi kita sore ini Bang Hatimin terkait dengan produktivitas indukan entok itu bisa mencapai 5 tahun kalau pakannya harus terjaga proteinnya Bang Hatimin ya. Satu itu, kedua kesehatannya harus kesehatan. Oke Bang Hatimin, terkait dengan kesehatan, tindakan preventif kita atau tindakan pencegahan untuk kesehatan apa yang bisa dilakukan secara sederhana oleh para peternak entok pemula kita ini Bang Hatimin? Ya itu, seperti itu kita merangkai ya kan banyak itu jamu-jamu yang di kebun-kebun kosong, pekarangan-pekarangan kosong tempat tetangga atau tempat pribadi juga ada kan. Nah itu seperti konir, temulawak, temu ireng, lempuyang, kayak itu pokoknya jamu-jamu yang udah nggak dipakai itu kan. Nah nanti kalau musimnya dingin seperti itu kan, nanti campur dengan jahe, jahenya nggak usah banyak. Kalau 1 kilo perbandingannya kan 1/4 jahe. Nah, sekilo jahenya 1/4 aja, nggak usah banyak-banyak. Nah itu untuk menunjang cuaca dingin gitu. Oh gitu. Cuaca dingin bahkan untuk memperkuat fisik imun tubuh ya. Itu kan jadinya kan kuat. Jadi kalau misalnya ada flu burung nyerang, mau ada mata putih atau mata hijau, sekarang kan macam-macam penyakit. Nah, kita jangan mengobati, jadi kita cegah dulu. Jadi selama ini saya mengelola entok itu ya alhamdulillah belum pernah saya itu kena flu burung atau mata putih atau istilahnya. Belum pernah ya Bang Hatimin? Belum pernah. Tapi saya uji cobanya malah ke teman-teman itu. Jadi kalau yang ada mata putih laporan gitu, wah gini. Oh ya itu gampang. Coba ambil entoknya atau pita atau bebek atau apapun yang ternak ya, itu ambil aja, terus dikasih super pel ya, super pel, tarik semprot aja, matanya disemprot. Secara langsung itu? Secara langsung. Nanti terus langsung dipisahin di kandang lain. Tunggu 5-10 menit, dia langsung dikasih pakan aja, karena itu matinya karena dia nggak bisa makan. Nah itu kasih pakan, nanti langsung makan. Itu super pelnya dicampur air? Iya. Oh, kental atau tidak Bang Hatimin? Enggak. Tutup itu perbandingannya 1 tutup 1 liter itu. Bisa 2 liter. 1 tutup 1 liter ya? Ya bisa 2 liter, bisa ini gitu kan. Jadi nah tinggal terserah kebutuhan. Nah nanti kalau misalnya itu kadang perlu disteril pakai itu, disemprot aja per 1 minggu sekali atau benar. Bahkan juga nggak bau, kesehatannya terjamin. Oke Bang Hatimin, terkait dengan para peternak entok pemula ini kan kadang tidak sempat untuk setiap hari membersihkan kandang ini Bang Hatimin. Lah ini untuk menekan amonia atau bau kandang supaya tidak mengganggu polusi udara masyarakat sekitar itu seperti apa Bang Hatimin? Atau hanya perlu disemprot dengan super pel atau dengan M4 atau seperti apa? Pengalaman saya seperti itu. Ya, oh gitu ya? Ya ini. Jadi seminggu sekali kita semprot seperti super pel. Nah kalau pakan itu kadang saya kasih M4 gitu kan. Oh untuk, gitu. Untuk ngaduk pakan ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Lihat cuaca lah, lihat cuaca. Kalau cuacanya hujan ya seminggu sekali. Kalau terang gini kan nggak perlu gitu kan, karena apa? Ternaknya kan kering. Bahkan yang penting kita menjaga kesehatan dengan entok-entok kita, kandang yang kita utamakan. Kita super pel. Kita super pel ya. Berarti kalau nggak disapu tiap hari nggak masalah, yang penting bibit penyakitnya harus dibasmi terlebih dahulu ya. Iya. Oke. Gitu. Oke Bang Hatimin, terima kasih atas perbincangan kita sore ini ya Bang Hatimin ya. Sama-sama. Terkait dengan reproduksi entok supaya bisa lebih lama lagi entok kita berproduksi sampai 5 tahun. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya harus menggunakan pakan yang berprotein tinggi. Salah satunya menggunakan maggot ataupun keong ataupun sentrat. Kalau pakai pur ayam yang sudah jadi, lebih baik jangan dicampur dengan adonan, tetapi diberikan secara terpisah. Untuk pencegahan harus ada tindakan preventif, yaitu dilakukan penyemprotan 1 minggu sekali ya Bang Hatimin ya. Ya, untuk kandang. Untuk kandang. Oke Bang Hatimin, terima kasih atas penjelasannya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman peternak entok pemula, dan semoga Bang Hatimin tetap sehat, dan semoga ternak entoknya dan maggotnya selalu berkembang. Amin ya rabbal alamin.
Teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kandang Bang Hadimin. Rutinitas kita untuk berdiskusi 1 minggu sekali bisa disimak di channel ini, dan ke depan kami akan mengupas beberapa agenda-agenda yang terdepan. Bagi teman-teman yang mempunyai permasalahan terkait dengan ternak entrok ataupun cara pencegahan penyakit, monggo silakan untuk ditulis di kolom komentar sehingga permasalahan teman-teman bisa kami angkat. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.